Ya, meditasi ini untuk membuat tubuh kita menjadi basah. Jadi yang namanya tubuh yang sakit itu karena tubuhnya asam, terlalu asam. Atau radikal bebasnya banyak. Kalau di dalam kedokteran, meditasi ini sangat mudah sekali, yaitu pernapasan berirama. Jadi pada saat tarik napas itu tarik pakai hitungan ya. Hitungannya ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu tahan napas dalam 4 hitungan, 1, 2, 3, 4. Setelah itu hembuskan napas dalam 7 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sambil mengembuskan napas lewat mulut, sambil mulutnya mancung gitu ya, seperti orang bersiul. Jadi itu lakukan seperti itu terus menerus selama maksimal 20 menit. Itu akan membuat tubuh Anda sangat sehat. Sudarshan Kriya itu sering dipakai di India. Meditasi ini dari India, dari guru saya sih. Jadi banyak dipakai di India dan itu menyehatkan. Bahkan penyakit yang susah untuk disembuhkan bisa sembuh dengan teknik yang sederhana ini. Nah, lakukan kecari mudra. Kecari mudra itu adalah menyentuhkan lidah kita ke langit-langit yang paling belakang. Jadi sambil melakukan pernapasan 7-4-7, tarik 7, tahan 4, keluarkan 7, lidah kita di langit-langit, ditempelkan di langit-langit yang paling belakang. Nanti kalau itu gunanya adalah untuk mempercepat keluarnya air liur. Nah, air liur yang keluar itu ditelan nanti, itu menyehatkan. Itu untuk pencernaan kita, itu untuk kesehatan pencernaan kita. Jadi caranya begitu ya. Meditasi ini gunanya adalah untuk kesehatan, tapi tidak hanya menutup kemungkinan untuk kesehatan pikiran juga. Jadi pada saat kita memiliki pikiran yang aneh-aneh, itu sebenarnya tubuh kita akan sakit. Jadi pada saat Anda memiliki pikiran yang aneh-aneh, tubuh kita nggak kuat. Makanya kadang orang yang punya banyak masalah biasanya sakit parah gitu kan. Kok bisa begitu? Karena sebenarnya pikiran kita ini butuh sekali yang namanya energi. Hampir 80% energi kita diserap oleh pikiran kita. Makanya orang-orang yang luar biasa itu sebenarnya pikirannya santai, udah diletakkan begitu aja, udah tidak banyak kekhawatiran dan sebagainya. Nah, itu ada hubungannya dengan LOA nanti. LOA itu adalah Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Yang serupa menarik yang serupa. Contoh, kijang itu kumpul dengan kijang. Itu contohnya begitu. Contoh yang mudah. Burung dara kumpul dengan burung dara. Burung blekok kumpul dengan burung blekok. Serigala kumpul dengan serigala. Coba bayangkan kalau kambing kumpul dengan serigala, kambingnya habis. Di dalam alam saja begitu gitu loh. Anda juga begitu juga. Yang punya utang kumpul sama yang punya utang. Iya enggak? Yang pengajiannya NU kumpul dengan NU, Islam NU kumpul dengan NU, yang Kristen kumpul dengan Kristen, ya enggak? Begitu kan? Itulah yang disebut hukum tarik-menarik. Yang serupa kumpul dengan yang serupa. Jadi kalau Anda marah, Anda akan kumpul dengan orang-orang pemarah. No. Kalau Anda pemarah, kumpul dengan orang pemarah. Makanya sebenarnya di dalam hidup kita ini, itu adalah membuktikan hukum ini, gitu, hukum LOA ini, atau hukum tarik-menarik ini. Cuma nanti yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya hukum LOA ya. Lebih banyak hukum proyeksi sebenarnya, law of projection atau hukum proyeksi. Dan hukum LOA itu sebenarnya turunan daripada hukum proyeksi dan hukum sebab akibat. Ya, atau hukum karma. Hukum sebab akibat itu dia akan menurunkan banyak sekali hukum, termasuk hukum proyeksi, hukum LOA. Jadi gitu ya. LOA itu
adalah yang serupa menarik yang serupa. Kalau Anda marah, Anda akan kumpul dengan orang pemarah nanti. Jadi gitu dulu. Ini menjawab 2 pertanyaan, yaitu bagaimana caranya sehat, yaitu dengan Sudarsan Kriya namanya, dan apa arti LOA itu tadi ya. Oke, sudah 2